warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Alvarezi dari Politeknik Kalteng Riau. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang rangkaian filter. Apa itu rangkaian filter? Rangkaian filter ialah sebuah rangkaian elektronika yang dirancang agar mengalirkan suatu sinyal frekuensi yang sesuai yang dibutuhkan, serta dapat membuang frekuensi lainnya. Rangkaian filter terbagi menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Pada komponen aktif memerlukan sumber, op, amp, dan transistor sebagai sumbernya, sedangkan pada komponen pasif tidak lagi membutuhkan sumber untuk dapat membuat dia bekerja. Berdasarkan sifat penguatnya, filter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu filter aktif ialah sebuah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif yaitu op, amp, dan transistor, dan bisa juga menggunakan komponen lainnya. Kelebihan dari rangkaian filter ini ialah ukurannya yang lebih kecil, lebih murah, lebih fleksibel dalam cara penggunaannya. Sedangkan kerugiannya ialah pada rangkaian filter aktif ini, para komponen sendiri akan menghasilkan sumber panas. Terdapat pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan, hingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi sangat terbatas. Sedangkan pada komponen pasif menggunakan komponen elektronika yang pasif saja. Komponen pasif diantaranya ialah induktor, kapasitor, dan transistor. Untuk membuat filter seringkali dihindarkan untuk menggunakan induktor, terutama alasannya karena induktor ini komponennya sangat besar, sehingga pada umumnya pada komponen pasif sering dijumpai hanya menggunakan resistor dan kapasitor. Kelebihan dari komponen pasif ini ialah tidak begitu banyak noise atau sinyal yang diinginkan tidak terganggu. Gangguan karena tidak adanya penguat dalam komponen tersebut. Sedangkan kerugiannya sendiri, pada komponen pasif tidak dapat memuatkan sinyal dan sulit untuk merancang filter dengan kapasitas yang baik. Baiklah, kali ini kita hanya membahas tentang filter input kapasitor. Berikut ini adalah gambar rangkaiannya. Kapasitor 1 diisi secara bergantian muatan oleh dioda konduktor. Polaritas dari tegangan kapasitor 1 yang diisi hingga puncak tegangan transistor yang dihubungkan langsung pada kapasitor 1. Maka arus beban pada keadaan sesungguhnya oleh kapasitor 1 yang membuang muatan melalui resistor. Untuk sinyal gelombang penuh, faktor repair dapat diperoleh dengan menggunakan rumus R sama dengan 1/4 × 3 dikali dengan FRLC. Jadi, filter input kapasitor ini ialah secara garis besar kita bisa menentukan berapa frekuensi yang kita butuhkan. Dengan rangkaian ini kita juga bisa menghambat frekuensi yang tidak dibutuhkan. Dengan menggunakan rangkaian tadi, setelah dicari dengan perhitungan teori, didapatlah time per diff-nya sama dengan 0,015, sedangkan volt per diff-nya didapatkan 5 VPP ripple. Pada gelombang terlihat kecil karena posisi reverse bias, dan untuk siklus yang besar maka arus yang beban sebenarnya dijabarkan oleh transistor. Jadi dapat disimpulkan pula output yang dihasilkan tergantung dari filter yang dipakai, dan pada filter input kapasitor menghasilkan gelombang yang ideal meskipun mesti ditambah induktor. Pada saat tegangan sumber naik, maka kapasitor terisi sampai mencapai tegangan maksimum. Baiklah, kali ini kita akan membuat rangkaian filter input kapasitor. Alat dan bahan yang kita gunakan itu konsep generator, multimeter, osiloskop, sedangkan komponennya ialah induktor, dioda, kapasitor, resistor. Di tension generator kita mengatur frekuensinya 60 Hz, duty cycle-nya 50%, amplitude 20 volt. Sedangkan di osiloskop kita mengatur time base-nya 0,01 second per diff, di channel A 5 volt per diff dan channel B 5 volt per diff. Baiklah, ini bentuk dari rangkaian di filter input
Untuk mencari Pin-nya dengan menggunakan 4 div dikali 5 volt per div, kita dapat 20 volt. Untuk PO-nya kan 0,2 div dikali 5 volt per div, kita dapat 1 volt per div. VDC-nya 0,707 dikali 9,0562 volt, dan hasilnya ialah 6,4027 volt. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.